Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di konten OSS, obrolan suka-suka bersama saya Rizky Zaki dan sudah hadir bersama saya tamu yang sangat istimewa, putra daerah Indramayu yang sekarang menjadi anggota DPR RI di Komisi 4. Komisi 5. Mas Daniel atau kita biasa sebut kalau kita panggil ketua, nggak tahu tuh. Dari dulu ketempel terus. Mas Daniel, terima kasih sudah hadir Mas Daniel. Sama-sama. Mas sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Setelah pilkada kemarin yang cukup rame Mas, tapi agak tidak berimbang. Saya tidak akan ke situ Mas Daniel. Saya akan bicara sambil santai aja. Kita bicara bagaimana kabarnya di DPR RI. Karena 2019 Mas Daniel terpilih, tapi pada saat itu mundur untuk maju pilkada. Hari ini kayaknya tuntas 5 tahun. Insya Allah. Insya Allah tuntas 5 tahun Mas. Mas, bagaimana di DPR RI hari ini? DPR RI ya, karena memang ini udah periode ketiga berarti ya. Saya dari 2014, kemudian 2019 terpilih, ya walaupun akhirnya mundurkan diri karena maju pilkada, kemudian baru terpilih lagi sekarang. Jadi relatif ya penyesuaiannya juga tidak terlalu panjang lah, dan kondisinya juga sekarang relatif stabil di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Jadi ya kita tetap menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jabar Dapil 8 yang saya kemarin terpilih dari masyarakat Dapil Jabar 8. Itu. Oke, Mas Daniel. Ya tidak butuh waktu lama untuk tune in ya. Langsung karena pengalamannya sudah tinggal langsung gas. Mas, terakhir kemarin saya lihat postingan terakhirnya itu evaluasi tentang kinerja dari Disub ya. Kemenhub ya. Kemenhub. Mas, apa sih Mas evaluasi yang poin-poinnya? Sebenarnya kemarin rapat terakhir itu bukan hanya Kemenhub. Jadi memang pihak-pihak terkait yang pada saat mudik Lebaran 2025 itu ada juga dari Kementerian PU, ada kemudian dari Korlantas, kemudian BMKG juga ikut membantu karena modifikasi cuaca, kemudian ada Basarnas juga terlibat karena ketika ada kejadian-kejadian bencana juga kan teman-teman dari Basarnas juga bergerak dengan cepat. Jadi ya kemarin rapat kita itu rapat gabungan tentang evaluasi hasil mudik di tahun 2025. Oke Mas. Mas, menurut statistik nih Mas terkait mudik Mas, ini ada kaitannya dengan tupoksi Mas di Komisi 5. Mas, mudik itu mengalami penurunan sekitar 50 juta pemudik Mas. Ada analisa dari Mas Daniel terkait ini? Yang pertama gini dulu. Ya, saya secara pribadi sebagai anggota DPR RI saya mengapresiasi lah bahwa penanganan mudik tahun 2025 ini relatif baik, relatif lancar. Kemudian ya hal-hal yang biasa terjadi di momen tahunan, mudik ini kan momen tahunan. Betul. Hal-hal yang biasa terjadi di momen tahunan arus Lebaran ini sedikit tereliminir pada saat tahun 2025 ini. Relatif lancar, kemudian pergerakan kendaraan juga baik, tingkat kecelakaan juga menurun drastis, kemudian tingkat kematian yang akibat dari kecelakaan juga menurun. Jadi overall ya kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan arus mudik di 2025. Nah, terkait pertanyaan tadi memang ada berdasarkan data yang saya punya, yang kita terima itu ada sekitar penurunan sekitar 50 juta tadi, atau secara persentase memang tidak terlalu besar, ada 4,6% dari jumlah seluruh pemudik di seluruh Indonesia yang menuju ke wilayah manapun. Itu ada penurunan sekitar 4,6% jumlah pemudik. Baik yang ke arah di Pulau Jawa, Sumatera, di seluruh Indonesia lah. Dan ini memang kita juga perlu tidak bisa dalam kesempatan ini langsung menyimpulkan apa yang menjadi penyebab penurunan ini kan. Kita juga harus melihat secara utuh, harus ada kajian yang mendalam. Apakah memang event mudik ini, Lebaran di kampung halaman ini ada pergeseran stigma dari masyarakat atau pergeseran waktu, pergeseran
ya pergeseran stigma lah, apakah ini menjadi penting atau akhirnya tidak begitu urgen kan seperti itu. Ini kan harus ada kajian yang mendalam sehingga ada penurunan sekitar 4,6%. Kita semua harus mengapresiasi tadi kerja-kerja kementerian terkait ya Mas dalam hal ini. Dan saya juga melihat ya sangat relevan. Dan kelancaran mudik ini juga kan tidak lepas dari infrastruktur Mas. Infrastruktur yang sudah dibangun selama ini dari kepemerintahannya Pak SBY, Pak Jokowi sampai sekarang di Pak Prabowo. Nah Mas, dari infrastruktur Mas juga kan bermitra dengan Kementerian PU nih Mas. Betul. Oke. Setelah jalan tol Mas, mungkin nanti akan nyampe Banyuwangi ya, Trans Jawa itu ya, akan nyampe Banyuwangi ujungnya. Setelah itu, proyek besar apa lagi yang akan direncanakan masuk ke program nasional ini? Di tengah-tengah efisiensi dari PSN ya, dari proyek strategis nasional, memang kalau ukuran Pulau Jawa ini bisa dikatakan hampir selesai lah untuk jalan bebas hambatan, jalan tol. Kita sekarang sudah sampai Situbondo. Kemudian perencanaannya, ini perencanaannya ya bisa sampai Banyuwangi. Cuman karena ada hal-hal yang lebih mendesak lainnya, akhirnya kemungkinan ini ada penundaan di beberapa proyek-proyek baru. Proyek baru ya. Kalau yang sudah existing itu ya tetap running gitu, tetap berjalan. Tapi ada proyek-proyek yang terhold untuk proyek baru jalan tol. Nah, melihat kondisi ini ya memang baik dari masa pemerintahan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi sampai dengan saat ini Pak Prabowo, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting di semua kepemimpinan, di semua orde, di semua era. Karena dengan baiknya infrastruktur, kemantapan jalan dan lain sebagainya, ini juga kan menumbuhkan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Akses yang sekarang sudah mudah dilakukan gitu kan, sampai di Sumatera juga jalan tol juga sudah hampir dari ujung ke ujung gitu, seperti itu. Itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat karena pergerakan barang dan jasa itu kan bisa lebih cepat dan efisien ya. Apalagi ketika sekarang Pak Prabowo juga lebih terkonsentrasi pada wilayah ketahanan pangan. Nah, kalau bicara ketahanan pangan, berarti bicara logistik juga harus lancar. Betul. Ketika contoh misalkan seperti Indramayu ini, sekarang kita berada di Indramayu dan kebetulan dapil saya dan tanah kelahiran saya. Selama ini dijadikan lumbung pangan nasional, lumbung padi gitu kan. Ketika akses jalan ini tidak memadai, kemantapan jalannya tidak baik, tentu akan menghambat proses perpindahan barang dari Indramayu ke ibu kota misalkan atau ke daerah-daerah lain untuk menyampaikan hasil produksi dari kabupaten. Betul. Seperti itu. Dengan adanya infrastruktur, semua menjadi lebih efisien dan cepat. Mas, agak sedikit bergeser nih Mas dari komisi ini. Banyak juga boleh. Boleh, oke. Mas, di tengah-tengah efisiensi seperti ini Mas, apakah menurut Mas Daniel deh, boleh mengomentari, boleh memilih tidak juga ini. Apakah program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu indikator sehingga Presiden menerapkan efisiensi di semua sektor, Mas? Efisiensi itu bukan gini yang harus diluruskan dulu ya. Ketika pemerintahan sekarang melakukan efisiensi, bukan terus terkonsentrasi semuanya ke MBG gitu kan. Toh faktanya ketika bicara kemitraan kita di kemitraan mitra kita juga kan ada beberapa kementerian yang terkena efisiensi. Tapi itu juga tidak berpengaruh terhadap program utama. Bahwa infrastruktur juga harus baik, kemudian hal-hal yang lain juga harus baik. Dan bukan berarti bahwa ketika ini efisiensi karena ada program makan bergizi gratis, enggak juga. Faktanya efisiensi kemarin juga peruntukan anggaran yang terkumpul itu tidak hanya untuk itu, tidak untuk makan bergizi gratis. Dan kalau bicara sekarang gini, bicara makan bergizi gratis, ini kan hal mendasar, mungkin ditangkap oleh presiden kita Pak Prabowo. Ini ada hal mendasar yang harus dijadikan pondasi dulu ketika akan membangun sebuah bangsa dan negara. Umur kita atau umur saya, umur Kang Jaki ini kan maksimal berapa sih? 60, 80 gitu ya. Bagus-bagusnya 100 itu udah bonusnya udah banyak. Udah nggak enak gitu kalau udah 100. Tapi kan berbicara kelanjutan berbangsa dan negara, kita akan mewariskan ini kepada anak cucu kita. Nah, ketika bicara itu berarti secara kualitas pribadi mereka juga harus kita persiapkan.
generasi-generasi penerus ini usia-usia dini itu kan harus dipersiapkan. Betul, betul. Baik tentang gizinya, baik tentang karena ketika gizinya tercukupi kan berpengaruh terhadap pola pikir, terus sumber daya kemudian manusia, efektivitas bekerja, efektivitas berkegiatan dan sebagainya. Itu yang memang mendasari kenapa MBG ini menjadi sesuatu yang urgen untuk mewariskan negara ini terhadap generasi-generasi yang berkualitas di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Jadi ya memang yang terjadi di sosial media semua menyalahkan MBG nih Mas. Ini efisiensi gara-gara MBG karena anggarannya terlalu besar. Ya. Tapi sebetulnya saya juga memahami bahwasannya efisiensi itu hanya di sektor-sektor tertentu yang sifatnya itu rapat, yang seremonial, Iya, betul. bukan ke produk-produk kementeriannya terus. Karena Pak Prabowo sudah sangat memahami dan beliau sudah lama jadi orang Indonesia. Iya, betul. Paham sekali ya. Seperti yang sering beliau sampaikan. Iya. Saya ini udah lama jadi orang Indonesia. Iya. Jadi tahu lah karakter-karakter orang Indonesia. Mana seremonial. yang harus diefektifkan, mana yang harus diefisienkan. Betul. Artinya ini bukan pengaruh dari MBG. Enggak. Oke, Mas. Selanjutnya, Mas Daniel sendiri melihat potensi-potensi yang ada di daerah di luar Pulau Jawa nih, Mas. Hari ini Pak Prabowo mencanangkan swasembada pangan, Mas. Ya. Ini saya tidak tahu ada keterkaitan dengan Komisi 5 atau tidak ya. Tapi menurut Mas Daniel, swasembada pangan ini sejauh ini sudah berhasil atau belum? Kita nggak bicara semenjak Pak Prabowo dilantik. Kita bicara semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Kan ada isu-isu di luar sana yang ditulis media bahwasannya ketahanan pangan ini gagal dan lain-lain, proyeknya selalu gagal. Menurut Mas Daniel yang tahu di dalam seperti apa sih Mas sebetulnya proyek ini? Ya ini kan masih berproses ya, berproses. Kita pada saat zaman era kepemimpinan Pak Soeharto atau di era Orde Baru, kita juga kan Indonesia ini bisa menjalankan ini dengan baik dan benar. Betul. Ketika bicara swasembada pangan. Dan ini yang akan dihidupkan kembali dan dijalankan kembali oleh pemerintahan Pak Prabowo. Bahwa dari sisi mungkin kalau Indonesia itu apa ya? Ya ada nyanyian tongkat batu dan tanaman apa? Tongkat dan batu jadi tanaman. Jadi tanaman. Iya. Itu kan saking suburnya. Saking suburnya Indonesia. Kalau diperbandingkan dengan negara-negara lain, kita ini kan negara tropis yang hanya punya 2 musim. Jadi masa tanam juga bisa lebih maksimal. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya? Sudah pernah yang baru. Pada periode pemerintahan Pak Soeharto juga sudah pernah dilakukan dan itu berhasil. Dan mungkin itu yang akan menjadi semangat Pak Prabowo. Kenapa dengan jumlah penduduk kita yang banyak, dengan lahan kita yang luas gitu kan? Ya memang kita harus melakukan ini. Dan saya sih punya optimisme bahwa ya kita bisa melakukan ini. Ya, karena sudah pernah dilakukan ya. Sudah ada role modelnya lah. Secara data nih Mas, data yang kita punya, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu setiap tahun kurang lebih 3 juta Mas. Pertambahan penduduk dan itu besar sekali 3 juta. Hampir 1 kabupaten nih setiap tahun di Indonesia. Artinya swasembada pangan ini sepenting itu ya. Karena pertumbuhan iyalah. Iya kan, sepenting itu. Nah, ini kaitannya dengan infrastruktur. Akan ke sana nih Mas. Swasembada pangan oke, sudah dicanangkan. Infrastruktur selain di Jawa, Pak Prabowo di eranya Pak Jokowi itu kan ada istilah Indonesia sentris, pembangunan yang merata. Hari ini apakah itu dilanjutkan? Dilanjutkan, pasti dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Pasti dilanjutkan. Nah, dari sisi ketahanan pangan, infrastruktur, bagaimana dengan proyek-proyek di eranya Pak Jokowi ini? Ya saya tidak berasumsi bahwasannya Pak Prabowo adalah orangnya Jokowi ya. Tapi saya melihatnya Pak Prabowo relatif melanjutkan banyak proyeknya Pak Jokowi termasuk IKN. Karena gini, ini bukan masalah orang-orangnya bahwa Pak Prabowo orangnya, ini pemimpin-pemimpin negara. Saya punya keyakinan dan saya punya pemahaman bahwa apapun yang pada masa periode kepemimpinan sebelumnya ini menjadi program yang baik, program yang bagus, itu pasti akan dilanjutkan. Itu pasti akan dilanjutkan. Karena kepemimpinan berkesinambungan. Iya, karena ini berkesinambungan. Kan membangun Indonesia, membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara itu kan tidak cukup hanya 5 tahun, 10 tahun kan seperti itu. Apalagi kita kemarin seluruh dunia sempat terhantam urusan Covid ya. Betul. Ekonomi juga melambat dan lain sebagainya.
Jadi ketika sekarang Pak Presiden Prabowo melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi ya, karena mungkin saya punya keyakinan apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah diprogramkan itu baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, Mas, sedikit saya menyentil ke masalah internal Partai Golkar nih, Mas. Hari ini posisi Golkar kan mendukung kepemimpinan Pak Prabowo, Mas. Iya. Di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, Mas. Mas, sejauh mana sih, Mas, Partai Golkar ini ingin ke bawahnya nih, Mas, baik di provinsi ataupun di daerah, ingin mengembalikan kejayaan Golkar di daerah, baik di daerah ataupun provinsi. Untuk kita bicara 2029. Di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, bagaimana menurut Mas Daniel? Saya gini, beliau itu orang yang melalui proses, melalui tahapan. Bukan orang yang ujug-ujug menjadi orang besar, langsung ketum. orang yang terlahir dengan Ariwong Dermayu balungan kuat. Dia berproses dari bawah. Dan ketika orang yang sempat berproses dari bawah itu pasti memahami apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan masyarakat yang di bawah. Termasuk juga bicara kepartaian. Ketika beliau pernah berada di kepengurusan di Papua dan lain sebagainya, berarti secara secara garis besar, secara habit, secara kebiasaan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman Golkar di daerah, apa yang menjadi permasalahan, apa yang dihadapi, apa yang harus diselesaikan oleh kader-kader Golkar yang ada di daerah. Gitu. Dan saya melihat juga beliau ya sangat progresif dan sangat terbuka, tidak terlalu eksklusif. Ini kan di politik itu kan tentang komunikasi ya. Betul. Ketika komunikasi beliau juga baik dengan kader-kader di bawah, ya saya pikir semua kader di bawah juga termotivasi untuk bergerak mengembalikan kejayaan Partai Golkar di pemilu yang akan datang. Betul. Saya seorang yang simpatisan Partai Golkar, tapi belum ber-KTA nih, Mas. Simpatisan Nanti Partai kita kirim Golkar. KTA-nya. Jangan dulu, Mas. Nanti saya baca. Atau kita ganti dulu bajunya jadi kuning dulu. Boleh. Sementara biru tua dulu, Mas, karena sesuatu. Karena Indramayu lagi biru tua dulu. Jadi gini, Mas. Putra daerah Indramayu, saya bergeser ke tanah kelahiran Mas Daniel nih. Putra daerah Indramayu pernah mencalonkan sebagai Bupati Indramayu, anak seorang Bupati Indramayu. Mas, apa sih harapan Mas Daniel buat Indramayu dalam? Ya harapannya tentu saja lah, sebagai saya orang yang dilahirkan di sini, besar di sini, kemudian tinggal di sini, ya harapannya ya ke depan Indramayu bisa menjadi kabupaten yang lebih baik, kabupaten yang dibanggakan oleh semua rakyatnya, kabupaten yang bisa memenuhi harapan semua penghuninya, kan seperti itu. Karena ya kalau bicara potensi, Indramayu ini banyak dengan garis pantai panjang, luas wilayah yang besar. Mas, kalau Mas Daniel mau memberi masukan, masukan apa Mas untuk pemimpin kita di Indramayu hari ini? Ya boleh memilih masukan, boleh memilih kritik, bebas. Terserah, saya tidak mengarahkan itulah. Mas Daniel mau memberi masukan mungkin untuk pemimpin sekarang. Lo kritik itu juga masukan. Masukan, tapi Mas Daniel boleh memilih. Saya tidak mau menggiring opini, nanti disangkanya hostnya dia menggiring. Enggak. Mas Daniel silakan, barangkali mau memberi masukan. Kita ini kan harus memahami kultur dulu. Ya, orang Indramayu ini gimana sih? Karakternya seperti apa? Terus secara garis besar seperti apa? Dengan garis pantai yang panjang, kemudian dengan mayoritas kita masyarakatnya adalah petani, berarti hal-hal itu yang harus dimaksimalkan menjadi potensinya. Karena untuk merubah kebiasaan itu kan agak sulit ya. Tapi juga kita juga tidak harus menghilangkan potensi-potensi yang ada. Sebenarnya ini agak ini juga sih, agak bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan. Gini, memang ada plus minusnya lah. Ketika sekarang bicara wilayah Jabodetabek, Bekasi, Kerawang, Purwakarta yang selama ini kita ambil contoh aja, Kerawang itu kan dengan UMP tertinggi di Jawa Barat. UMR tertinggi secara nasional dia. Karena apa? Karena dia wilayah industri. Kemudian wilayah-wilayah industri itu akhirnya bergeser ke wilayah, sekarang sudah sampai Subang. Iya. Sudah mulai ke timur ya? Sudah mulai ke Subang. Nah, berarti kan tinggal selangkah lagi ada di wilayah Kabupaten Indramayu.
kan gitu. Ini ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Kalau pemimpin kita bisa mengambil peluang ini, harusnya tingkat kejenuhan yang ada di wilayah Kerawang, Purwakarta sekarang sudah mulai bergeser, ini harus ditangkap. Ya. Harus ada kawasan-kawasan industri di Kabupaten Indramayu, karena akses kita sebetulnya ya, kita ini sangat memungkinkan untuk bisa melakukan itu. Betul. Di wilayah barat betul, ya perbatasan Indramayu Barat itu ada Pelabuhan Patimban. Iya. Kemudian di wilayah selatannya kita ada Bandara Udara Kertajati. Iya. Dan itu akan difokuskan terhadap bandara logistik. Iya. Kemudian di tengahnya kita ada jalur darat, jalur tol. Iya. Sebenarnya ini bisa menjadi segitiga emas. Iya. Ketika Indramayu memanfaatkan kondisi ini untuk kawasan industri. Iya. Ya bukan berarti saya juga harus meninggalkan mengorbankan lahan-lahan persawahan. Iya. Atau faktanya ketika masa kepemimpinan yang dulu juga kita ada perda tentang lahan sawah abadi. Iya, Dan itu tetap harus dipertahankan. Kita harus memfungsikan sawah-sawah non produktif yang tak ada hujan, yang hanya sekali tanam. Itu harus kita fungsikan betul. Iya. Bagaimana Indramayu ini harus menangkap peluang ini. Karena secara geografis sebetulnya ketika wilayah kita terlalu menjorok ke utara, akses jalan tol juga kan kita ke tol itu jauh sekali, Mas. 1 jam gitu kan. Kalau kita tidak segera mengambil peluang itu ya akan susah untuk akan susah untuk mengejar dengan wilayah-wilayah lain. Makanya dulu zaman kepemimpinan yang lalu sebelum yang ini sebelum yang ini sebelum zaman Golkar lah Golkar lah kita sebut saja itu kita sudah ada PSN untuk PSN kawasan segitiga Rebana bukan kawasan industri itu PSN-nya hampir sekitar 5.000 hektar itu di luar lahan-lahan produktif. Tapi kemudian yang saya sangat sayangkan juga PSN ini habis di tahun 2024. Momennya ya. Iya 2024 kemarin bulan Oktober. Dan tidak berhasil dimanfaatkan oleh kementerian selanjutnya. Tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal kalau PSN itu kan berarti sudah proyek strategis nasional. Betul. Itu ada tanda tangan dari Presiden pada saat itu kan. Ini harus dimanfaatkan. Dan ini tugas Pak Luki juga harus bisa menghidupkan ini kembali. Ini mohon maaf lah, saya harus jujur ke teman-teman semuanya. Kita ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional, tapi harga proteksi padi juga tidak terlalu bagus dengan bagus. Ketika musimnya jelek ya harga anjlok, ketika ini juga harga nggak begitu signifikan lah. Terlalu signifikan, makanya dulu itu ada program yang rice center, itu pengen memutus jalur ekonomi, maksudnya memutus jalur kita itu kan kalau produk melimpah, padi melimpah dikirim ke Jakarta, pasar induk Cipinang. Sementara harga di Cipinang akhirnya ditentukan oleh mereka, karena barang udah sampai Jakarta, mau nggak mau diterima dengan harga seperti itu. Makanya kemarin itu bikin rice center untuk memotong jalur itu. Cipinang yang datang Jakarta ke sini. Kalau mau butuh ya datang ke sini. Cuman kan dengan skema itu akhirnya kita membutuhkan banyak biaya untuk membeli, mengepul semua hasil produksi. Nah, kalau memang itu sekarang menjadi kendala ya mindset kita berarti sekarang harus digeser. Oke lah, kita harus mengambil peluang ini nih. Di wilayah barat ada Patimban, di selatan ada Kertajati. Ini harus dimanfaatkan betul. Harus dimanfaatkan betul. Dan kita juga sebagai anak-anak muda harus mempersiapkan ketika ini terjadi. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kita seperti itu. Mas, tadi terkait dengan kita harus jeli dan menangkap peluang bagi kepala daerah Indramayu ini, Mas. Artinya, saya boleh mengatakan bahwasannya sampai hari ini kendala apa, Mas, yang menyulitkan sehingga kita tuh sulit sekali menangkap peluang-peluang industri. Terakhir, Mas, di Subang itu ada pabrik mobil yang baru resmi, BYD. Itu luar biasa investasinya. Itu harusnya ya secara geografis, tata letak Indramayu lebih enak lah aksesnya daripada Subang gitu kan. Kenapa
sampai hari ini sulit sekali Indramayu itu menangkap peluang-peluang itu. Apakah tidak ada keinginan dari kepala daerahnya, atau mungkin kepala daerahnya tidak melihat itu sebagai peluang, atau mungkin birokrasinya yang menyulitkan para investor untuk datang ke Indramayu, Mas? Menurut Mas Daniel bagaimana analisanya? Agak berani sedikit gak apa-apa, Mas. Ini udah mulai mancing-mancing. Saya nggak untuk pemerintahan yang sekarang, karena ini kan gini, beliau baru berjalan ya belum genap setengah tahun, baru berapa Baru 2 bulan, baru berapa hari lah, Iya. baru berapa hari. Kita tinggal melihat gaya kepemimpinan beliau seperti apa, dan saya dalam waktu yang 2 bulan ini kan kita tidak punya kapasitas untuk menilai. Betul. Beliau juga belum diberikan kesempatan untuk bagaimana Ya. menunjukkan kinerjanya kan, seperti itu. Tapi yang pasti yang harus jadikan catatan dan juga harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ya harus terbuka terhadap masukan oleh siapapun. Ya. Selama ini kebaikan untuk Kabupaten Indramayu, harus melakukan pendekatan dengan siapapun. Siapapun. Karena ini untuk kemajuan Kabupaten Indramayu. Betul. Dan saya melihat Pak Luki secara personal maupun ini ya beliau mudah-mudahan bisa terbuka terhadap semua masukan. Dan sudahlah, urusan politik itu kan hanya pada saat Kampanye. momen itu. Setelah selesai ya semuanya Sudah. bareng-bareng. Ya, membangun ya. Apalagi kita ketika bicara kondisi perpolitikan di Indonesia ya, ini kan ada trias politika, Iya, ada betul. eksekutif, legislatif, ada yudikatif gitu kan. Dan kalau bicara dukungan politik ya beliau juga harus melakukan komunikasi dengan Ya. semua partai politik. Dan harus bisa menerima semua masukan dari semua partai politik. Ya. Kalau bicara birokrasi tentang hal-hal yang tadi, ya saya belum bisa nilai lah itu, karena beliau baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tidak mau menilai yang sebelumnya? Ya, kalau udah selesai ngapain kita Oh, nilai oke. lagi? Udah Oke. selesai kan, udah bukan bupati lagi. Oke. Nanti tahun depan Oke. undang lagi saya ke sini, nanti Oke. kita kasih penilaian terhadap Oke, pemerintah yang kelamaan Mas tahun depan 2 tahun, Lah, setahun boleh. lah baru kita sekarang. nilai Lah ya itu. setahun, Setahun. setahun undang lagi kita ke sini. Iya. Kita kasih penilaian mana yang kurang, mana yang harus dibenerin, mana yang harus Oke. dibenahi kan kira-kira. Oke, Mas, Kalau yang lalu-lalu nggak usah diiniin, udah lewat. nggak usah dibahas. Kita hidup ke depan. Mas, begini, terakhir dari saya. Hari ini saya mengharapkan jawaban yang tidak normatif sebetulnya. Saya semoga Mas Dari Daniel tadi saya normatif terus ya. Ya, jadi nggak untuk hal ini saya tidak mengharapkan itu. Saya partai pendukung pemerintah ya. Di pusat. Jadi begini, di pusat tapi Mas, itu harus digarisbawahi. Mas begini, hari ini bupati dan wakilnya bukan untuk pertama kalinya, untuk kedua kalinya, bukan dari Partai Golkar, Mas. Iya, iya. Di Indramayu, ya, untuk kedua kalinya. Posisi Golkar hari ini bagaimana di Indramayu, Mas? Sementara kan Mas Daniel sebagai PLT atau PJ ya? Saya PLT. PLT, DPD, Golkar Indramayu. Iya. Posisi Golkar hari ini bagaimana, Mas, di Indramayu? Kalau di tingkat kabupaten atau bukan tingkat kabupaten. Di Indonesia ini kan tidak ada istilah oposisi. Iya, betul. Tapi saya akan memposisikan diri dengan jelas. Ketika ini saya sampaikan juga terhadap Pak Luki Hakim sebagai Bupati Indramayu ya. Iya. Selama ada kebijakan yang baik untuk Kabupaten Indramayu, kita akan mendukung paling depan. Iya. Tapi kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat Kabupaten Indramayu, kita juga akan berdiri paling depan untuk mengkritisi beliau. Ya. Jadi Posisinya jelas. posisi kita jelas. Maksudnya ya kalau ini ya pokoknya kita akan bersikap secara seobjektif mungkin. Kalau memang ini tidak baik untuk masyarakat Indramayu, ada hal-hal yang kurang menguntungkan untuk Indramayu, Partai Golkar akan paling depan untuk mengkritisi pemerintahan Kabupaten Indramayu. Ya, Pemerintahan sekarang. Gitu. Tapi selama ini baik ya kita akan dukung. Oke. Selama ini baik untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Terakhir, Mas. Itu normatif atau? Enggak, itu udah cukup baik gitu. Agak sesuai yang diharapkan. Tapi kurang. Gini, Mas, terakhir nih, Mas. Jadi pertanyaan saya eskalasi, Mas. Makin tajam, makin bahaya terakhir. Paling terakhir, Mas, setelah meninggalnya almarhum Pak Haryono, posisi ketua DPRD Kabupaten Indramayu milik Golkar masih kosong, Mas. Iya. Ada bocoran nggak, Mas? Siapa kira-kira yang akan menempati ketua posisi DPRD Indramayu? Atau kasih kisi-kisi deh. Gini, ini bukan masalah saya tidak mau menginformasikan atau apa ya. Dari sisi kemanusiaan Pak Haryono belum 40 hari. Oh iya. Sepertinya kurang etis juga kalau Betul, saya ngomong ini belum 40 hari udah nyiapin pengganti gitu. Oke, betul. Tapi kan itu harus dilakukan, Mas.
Karena kalau bicara sekarang ada 13 anggota dewan yang lain, Ya. peninggal Pak Haryono. Saya pikir 13-13-nya orang yang punya kemampuan semua. Ini normatif. Ini normatif. Bukan apa-apa, kalau Golkar nyari orang yang berkualitas, insya Allah kader Golkar semuanya Semua berkualitas, tapi Kira-kira pasti begitu. ada yang paling berkualitas. Ya, yang kita lihat potensi ya ada, ya banyak lah semuanya. Saya menunggu itu. Jadi ada beberapa nama ya, saya tahu bocorannya, tapi ya Mas Daniel masih menimbang-nimbang mungkin. Dan Karena itu- gini, sorry, kita ini kan sifatnya hanya usulan. ya, Saya sebagai PLT Indramayu dan juga saya sebagai, walaupun saya Ketua Harian Jawa Barat, Ya. kita juga sifatnya hanya usulan. Ya. Dari kabupaten kita melaksanakan pleno, dan plenonya juga belum kita jalankan karena saya masih menjaga ya belum 40 hari itu ya. ya jaga perasaan dari keluarga Pak Haryono kan. Ya. Dari kabupaten kita melakukan pleno untuk mengusulkan nama-nama yang akan dimajukan. Ya. Setelah hasil pleno ini kita serahkan ke provinsi, Ya. ke Jawa Barat ya. Saya juga yang terima Ya. akhirnya. Dari provinsi kemudian kita baru serahkan ke DPP. Ya. Yang menentukan di sana itu DPP. Jadi kalaupun saya punya keinginan, misalkan saya pengennya Kang Jaki gitu, Ya. ternyata Pak Jangan sebut saya belum berkata, ini yang sudah ada aja dari misalkan 13. itu contoh, misalkan contoh ya. Saya dukung sampean, ternyata DPP tidak merestui, menginginkan Mas Hilmi atau siapa itu kan kita juga Pada tidak- akhirnya seperti itu ya. Ya, seperti Pada akhirnya seperti itu. di Partai Golkar itu semua seperti itu semuanya. Kita sentralistik. Ya. Kita tarik semuanya ke Ya, saya selalu menyebut Partai Golkar tuh perseroan terbatas, Mas, PT Golkar. Karena saking terbukanya, Mas. oh kita TBK. Ya, Iya. TBK. Semua kansnya selalu terbuka buat siapapun. Semua memiliki saham yang sama. Betul. Kalau walaupun ada yang lebih besar gitu, Mas. Mas Daniel, makasih banyak. Siap, sama-sama. Ya walaupun belum terjawab siapa calon ketua DPD-nya, tapi nantilah kalau mati kamera kayaknya saya dapat jawabannya. Makasih banyak sudah datang Mas Daniel. Sama-sama. Sehat selalu, semoga sukses dalam 5 tahun ke Amin. depan. Salam Amin. buat keluarga, salam Amin. buat ibu. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Kalau kalian memiliki opini, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.